memperlihatkan seorang birawati yang sedang memetik bunga dan tiba-tiba tubuhnya bergetar di saat melihat pria ganteng yang telanjang bulat di hadapannya. Dia melihat pemandangan torpedo besar dan panjang yang baru pertama kali dia lihat seumur hidupnya. Tak lama kemudian dia lari menuju patung Maria untuk meminta ampun atas jinah mata yang sudah dia alami. Tak lama kemudian suster dikagetkan dengan datangnya anak laki-laki yang bernama Marcelo. Dia adalah pembantu biara yang kesehariannya mengangon domba milik biara. Suster Maria pun terlihat senang ketika Marcelo memberitahu bahwa dombanya telah melahirkan. Dan tiba-tiba Suster Maria kembali dibuat ketakutan saat pria yang dia lihat telanjang tadi berdiri di belakangnya sambil menawari apel. Dan Suster Maria pun langsung lari. Pada suatu hari Minggu, para biarawati khusus melaksanakan kebaktian. Di biara ini ternyata menampung suster berkulit hitam bekas budak yang dipekerjakan sebagai pembantu biara. Meskipun sudah diangkat menjadi biarawati, perlakuan yang diterima keduanya mencerminkan kalau budaya perbudakan masih terlihat di biara ini. O las voy a encerrar una semana en el calabozo. ¡Cuánta suciedad! Fíjate por dónde caminas, animal. Walaupun begitu, masih banyak sisi positif yang terjadi di dalam biara dan terlihat kebersamaan ketika mereka makan, selalu diawali dan diakhiri dengan doa. Sebuah cara untuk mensyukuri karunia serta rejeki dari Tuhan Yang Maha Esa, meskipun kebersamaan ini sedikit tercoreng dengan ulah para senior yang melakukan perbudakan kepada pembantu kulit hitam. Mana, quisiera morirme. ¿Pero por qué? Una religiosa como nosotras no habla ni piensas. Suster Maria pun ikut berdoa di kamarnya, tetapi konsentrasinya terhalang oleh si pria bugil menampakkan dirinya lagi sambil menunjukkan torpedonya yang badak. Suster yang merasa sangat berdosa melukai dirinya sendiri karena kembali dipaksa untuk jinah mata. Tak lama kemudian datanglah kedua suster berkulit hitam yang diperintahkan langsung oleh superior. Suster Maria disuruh untuk menyembuhkan sapi milik Sophia, salah satu birawati. Suster Maria ini dikenal punya kelebihan bisa menyembuhkan penyakit binatang peliharaan. El aceite, hermana. Fuera de aquí. Setelah menyelamatkan sapi milik Sophia, Suster Maria berniat untuk beristirahat. Namun tiba-tiba dia dikagetkan. Ternyata ada suster senior yang berada di sudut kamarnya yang ingin menyatakan cinta pada Suster Maria. Suster Maria pun tak bisa berbuat apa-apa selain pasrah sambil merasakan kenikmatan surga dunia, sampai tak sadar bahwa yang menikmati tubuhnya adalah si pria bugil. Dia adalah iblis yang menyerupai manusia dengan berbagai macam bentuk. Iblis ini berniat untuk menyesatkan Suster Maria agar mau membantunya untuk menghancurkan biara tersebut. Semenjak tubuhnya dibelekok oleh iblis itu, kejadian-kejadian aneh terus meneror Suster Maria, dan kali ini kejadian menakutkan terjadi. Fotoskop agung berubah menjadi sosok iblis yang menyeramkan. Singkat cerita, Suster Maria mulai terganggu setelah sukses menggenjotnya. Kini iblis itu berhasil menyesatkan hatinya. Kala itu Marcelo yang lagi di pinggir lebak dengan hasrat yang begitu tinggi, Suster Maria sengaja menemongkan kemulusan pingpingnya. Nafsu yang begitu tinggi, Suster Maria pun gelap mata. Dia melakukan seksual kepada Marcelo yang masih remaja di bawah umur. Marcelo yang nggak tahu apa-apa ketakutan dan lari
kembali begitu saja. Hati dan pikiran Maria sekarang sudah sepenuhnya dikendalikan oleh iblis. Melihat suster berkulit hitam yang mau bunuh diri karena putus asa selalu ditindas oleh suster senior, bukannya ditolong, Maria malah mendorongnya sampai suster berkulit hitam itu tewas gantung diri. Dah sampai di situ saja, Suster Maria kembali beraksi. Kali ini dia mendatangi kediaman Marcelo dan alasan pengen menjenguknya. Karena Marcelo udah 2 hari nggak ngangon domba, Suster Maria mulai memperkosa Marcelo yang sedang tidur. Hasrat yang sudah tak tertahankan membuat Suster Maria menusuk Marcelo ketika dia ditolak berbelakok ria oleh Marcelo. Ibu Marcelo pun menjadi korban keganasan Suster Maria. Mereka tewas karena kebakaran rumah beserta Marcelo dan juga ibunya. Penyesalan pun terlihat di wajah Suster Maria. Dia benar-benar nggak mengerti apa yang sudah dia lakukan. Di suatu pagi, Suster Maria diberitahu oleh suster lainnya bahwa Marcelo dan ibunya telah tewas dalam insiden kebakaran rumah. Di sini Suster Maria berpura-pura sedih agar suster yang lain tidak curiga. Suster Maria langsung pergi dan beralasan ingin mendatangi dan mendoakan Marcelo dan ibunya. Di kamar terakhir, di sana Maria malah mencari kalung miliknya yang tertinggal di kamar Marcelo. Dan tanpa diketahui, suster senior mengintipnya dari pintu kamar. Untuk menghilangkan jejak, Suster Maria pun membawa mayat Bunda Superior supaya tidak ketahuan oleh suster lain. Lalu Maria kembali ke suster yang lain untuk menguburkan jenazah Marcelo dan ibunya. Semua prosesi pemakaman dilakukan oleh semua birawati. Por temor del infierno, quémame en el infierno. Keesokan harinya, Suster Maria meminta ampun di sebuah guha agar tidak ada yang mengganggu. Sudah hampir 3 hari dia mengasingkan diri, namun tetap saja yang namanya iblis terus datang mengganggunya dengan 1000 cara untuk menyesatkan manusia. Namun tiba-tiba film pun tamat.